Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masa depan Santiago Giménez akan mulai dievaluasi sekarang hingga bulan Januari menurut sebuah laporan. Dalam sebuah video di saluran YouTube miliknya, Fabrizio Romano berbicara tentang potensi kepindahan Joaquin Panicelli dan Robert Lewandowski ke San Siro serta menyinggung tentang masa depan dari Giménez. Berikut komentar jurnalis terkemuka itu. Kita akan melihat bagaimana dan kapan Santiago Giménez kembali dari cedera ini. Sekarang ada jeda internasional, jadi dia akan lebih mengerti kapan harus kembali setelah dia merasa kembali dalam performa terbaik. Tapi yang jelas adalah 1,5 bulan ke depan akan menjadi sangat penting untuk memahami apa yang dilakukan Milan di bulan Januari dalam hal serangan. Adapun nama Matteo Pellegrino, kami tidak melihat nama yang sangat panas untuk jendela transfer Januari. Ungkapnya. Zoe Cristofoli yang merupakan pasangan Theo Hernandez mengungkapkan bahwa mereka merindukan AC Milan. Tahun petualangan Theo Hernandez bersama Milan berakhir pada musim panas kemarin saat dia memutuskan untuk menerima pinangan klub Saudi yaitu Al Hilal. Dia tiba di San Siro dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas 2019. Selama berseragam merah hitam, dia mengoleksi 262 penampilan dengan sumbangan 34 gol dan 45 assist. Sekarang Zoe selaku pasangan Theo menerima pesan dari salah satu penggemar Milan yang mengirimkan pesan dengan kalimat, "Zoe cantik, kembalilah kepada kami merindukanmu." Tulisnya. Zoe pun ternyata memberikan jawaban dengan kalimat, "Kami juga merindukanmu. Kami merindukan begitu banyak hal, tetapi suatu hari kami akan kembali. Ada tempat-tempat yang tetap dan akan selalu menjadi rumah kami." Tulisnya. AC Milan disebut tertarik mengajukan pinjaman untuk striker terpinggirkan milik Juventus menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa Jonathan David bisa menjadi salah satu pilihan transfer potensial untuk mengisi lini serang Milan untuk bulan Januari. Potensi striker Kanada itu telah terkenal dan bahkan Diglitare dilaporkan mulai mengevaluasi namanya untuk jendela transfer musim dingin. Setelah turun pangkat menjadi pelapis Dusan Vlahovic di Juventus, tampaknya David dan rombongannya tidak tertarik untuk terus seperti itu. Milan bisa menjadi solusi dan pilihan baginya, terutama Rossoneri telah mengikutinya sejak David masih berseragam Lille. Sumber tersebut menambahkan bahwa Massimiliano Allegri akan menyukai gaya bermain David lebih dari Giménez. Allegri tidak ragu mengungkapkan keraguannya tentang Giménez dan meminta Vlahovic, tetapi pada akhirnya Giménez bertahan di klub dan Rossoneri justru memilih untuk bertaruh kepada Christopher Nkunku yang masih berjuang hingga saat ini. Semuanya tergantung pada Giménez. Jika dia mampu meyakinkan manajemen dan pelatih hingga bulan Januari, maka bukan tidak mungkin klub akan mengurungkan niat untuk mencari striker baru. Di sisi lain, Milan mendapatkan persaingan ketat dari Chelsea dan Tottenham yang dilaporkan juga menanyakan ketersediaan Juventus untuk melepas David dengan status pinjaman. Gennaro Gattuso telah memanggil Samuel Ricci dan Matteo Gabbia untuk pertandingan internasional bulan November. Kamp pelatihan timnas Italia akan pindah ke Milanello yang merupakan kandang bagi dua pemain yang telah dipanggil oleh Gennaro Gattuso. Sebelum itu Gattuso telah mengadakan konversi pers awal pekan ini di Conversiano, markas tim nasional Italia. Berikut komentar legenda AC Milan itu. "Barella bersama kami. Di diskors pada pertandingan pertama, saya berbicara dengan Tonali 10 hari yang lalu. Tentunya kami tidak bisa kehilangan pemain seperti dia untuk semifinal. Saya pikir sulit bahwa dia akan bermain melawan Norwegia. Regista, Locatelli bisa bermain di sana. Ricci juga. Kami memilikinya. Locatelli adalah playmaker kami. Ricci juga bisa bermain sebagai mezzala. Saya menghabiskan 14 hingga 15 tahun di Milanello. Saya memiliki kenangan, tetapi saya tidak emosional saat kembali ke sana. Ada begitu banyak hal yang perlu dipikirkan. Adapun Gabbia, saya juga mengatakan kepadanya, dia adalah anak yang telah berkembang pesat. Saya suka cara dia bermain dan bagaimana dia berlatih. Saya tahu dia adalah pria yang serius, tetapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan dia melakukan hal-hal yang serius. Ketika seorang pemain rendah hati dan memahami hal-hal ini, itu bisa menjadi nilai yang besar." Ungkapnya. Robert Lewandowski akui bahwa dia tidak yakin dengan masa depannya di Barcelona di tengah rumor minat dari AC Milan. Lewandowski berbicara tentang masa depannya di level klub saat bersama tim nasional Polandia menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia selama jeda internasional terakhir tahun 2025. Berikut komentar sang penyerang disampaikan melalui Milan News. "Saya tidak tahu harus berkata apa tentang Barca. Saya belum tahu jawabannya. Itu sebabnya saya tidak terburu-buru. Saya berdamai dengan diri saya sendiri dan itulah yang paling penting. Bahkan jika klub menghubungi saya sekarang, saya tetap tidak akan menjawab pertanyaan itu. Karena saya juga perlu mendengar apa yang terbaik untuk saya. Sekarang saya tenang, saya tidak terburu-buru dan saat ini saya tidak memikirkan hal lain." Ungkapnya.
Artem Dovbyk mengalami cedera yang membuat Iglitare harus mengatur ulang rencananya menurut sebuah laporan. Jamercato.com melaporkan bahwa sekarang situasinya semakin rumit setelah Dovbyk dan Santiago Gimenez sama-sama mengalami cedera. Dalam kemenangan melawan Udinese, AS Roma harus kehilangan penyerang Ukraina itu akibat robekan pada tendon rectus femoris yang menyebabkan dia harus absen selama 4 hingga 6 pekan. Dovbyk dinilai memiliki karakteristik yang ideal untuk skema yang digunakan Massimiliano Allegri, sementara Gimenez juga dinilai lebih cocok pada strategi Gianpiero Gasperini. Musim panas lalu pertukaran pemain hampir terjadi, tetapi semuanya gagal ketika Giallorossi meminta opsi untuk membeli Gimenez sebesar 30 juta euro. Arya masih memandang Dovbyk adalah pilihan ideal bagi skuad Allegri, namun cedera yang dialami kedua pemain memperumit rencana awal yang ingin menukar kedua pemain tersebut dengan status pinjaman. Penampilan Rafael Leao kembali menarik minat dari klub top Eropa dan Arsenal menjadi klub terbaru yang tertarik menurut sebuah laporan. Out Offside melaporkan bahwa Leao telah menjadi pemain penting bagi Milan sejak kembali dari cedera dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan terakhirnya. Bahwa asuhan Massimiliano Allegri, dia lebih banyak bermain sebagai penyerang tengah daripada pemain sayap seperti biasanya dan sejauh ini hasilnya cukup positif. Terlepas dari klub yang menganggap Leao adalah pemain penting bagi tim, Mikel Arteta ternyata adalah pengagum lama penyerang Portugal itu dan sang pelatih percaya membawa Leao akan menambah kualitas lini serang bersama Bukayo Saka yang bermain di sisi kanan. Matteo Moretto juga menyatakan dalam video di YouTube bahwa Milan ingin memperpanjang kontrak Leao yang akan menjadi komitmen klub kepada sang penyerang. Namun sang jurnalis menyatakan bahwa tidak ada satupun pemain di tim yang benar-benar tidak dapat dijual. Berikut komentar sang jurnalis ternama itu. Milan tentu harus mempertimbangkan dan mengevaluasi jika ada tawaran signifikan yang tiba. Tapi mereka juga melakukan hal itu kepada Leao seperti yang mereka lakukan kepada pemain lain. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini juga masalah aturan pasar transfer. Namun niat Milan saat ini tentu saja untuk memperpanjang kontrak Leao. Di masa lalu ada banyak pembicaraan tentang minat dari Barcelona atau klub Inggris. Tapi itu adalah masalah yang harus dievaluasi pada akhir tahun. Ungkapnya. Yusuf Fofana menjadi pemain berbeda saat dia bermain tanpa seorang Adrien Rabiot di lini tengah AC Milan. Antonio Belloni dari Calciomercato.com menyoroti beberapa statistik menarik tentang Fofana yang selalu menjadi andalan Massimiliano Allegri di lini tengah miliknya. Ternyata terjadi beberapa perbedaan performa sang pemain tanpa kehadiran seorang Rabiot bersamanya di lini tengah rossoneri. Berikut statistik permainan Fofana dengan dan tanpa Rabiot. Tanpa Rabiot, Fofana memiliki jumlah sentuhan 2 kali lipat lebih banyak, tetapi kehilangan bola juga meningkat menjadi 3 kali lipat lebih banyak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dia menjadi pemain yang berbeda tanpa rekan senegaranya itu. Meskipun sekarang Milan adalah tim yang lebih terorganisir. Samuel Erici menjelaskan keadaannya sejauh ini di AC Milan termasuk hubungan dengan Massimiliano Allegri dan Luka Modric. Erici berbicara kepada Rai Sport saat retret latihan tim nasional Italia dan dia mengingat bagaimana beberapa bulan pertamanya sebagai pemain Milan sejauh ini. Berikut beberapa komentarnya disampaikan melalui TMW. Ini adalah bulan-bulan pertumbuhan. Namun saya beralih dari klub di mana saya selalu bermain dan mendapat banyak waktu bermain sampai saya mencapai tim nasional ke klub yang di mana ada kompetisi yang jauh lebih tinggi dan di mana saya mendapat lebih sedikit waktu bermain. Untungnya dalam beberapa pertandingan terakhir ini saya berhasil menemukan konsistensi dan mendapatkan menit bermain. Kembali bermain di tim nasional. Ini sangat penting bagi saya. Luka adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat dalam karir saya. Di luar kualitasnya, saya terkesan dengan kerendahan hatinya, perhatiannya kepada setiap rekan satu tim dan selalu siap membantu. Pada usia 40 tahun, saya tidak berpikir itu adalah hal yang normal dan saya pikir itu adalah kualitas yang harus kita tiru darinya. Saya dan Allegri saling memahami dengan baik. Kami bahkan memiliki selera humor yang sama. Itu berjalan dengan sangat baik. Dia pelatih yang hebat dan saya tidak perlu mengatakannya. Dia menciptakan sesuatu yang penting. Ungkapnya.